bilang 1, 2, 3 untuk mulai ya. Ini aja aku. Oke, semuanya ready? Ready? Aman ya? Aman. Ready? Siap? Aman, siap. Oke, kamera record. Ready? Take action. Wah, sumpah. Apa tuh Gar? Kenapa lagi? Kamu belum baca aturan yang baru? Apa tuh? Masa kita apel setiap hari, Sa? Sumpah? Iya. Bayangin hidupku sebagai mahasiswa, masa isinya cuma apel. Aduh, kalau kayak gini nggak bisa dibiarin, Sa. Aku harus buka Sekali Twitter. mana nih? Aku harus buka Twitter. Aku mau buat tweet biar semua orang tahu bahwa kampus Ini- kita ini apel. Ini nggak mahasiswastan banget sumpah. Kamu kan bisa loh menyampaikan aspirasi gitu. Lisa, emang kita bisa menyampaikan aspirasi kita di kampus? Tentu. Gimana? Nggak bisa, Sa. Aku dead kan? Coba, kamu kasih tahu aku emang gimana caranya? Nah, maka dari itu, kita tuh adain acara ini biar tahu gimana sih mahasiswa PKN STAN untuk menyampaikan aspirasinya. Oh iya, karena kita sedang ada di podcast ya, Sa. Iya dong. Jadi kalau gitu, biar aku tahu nih, kita boleh buka dulu deh podcast. Boleh nih, langsung aja nih. Langsung, Sa. Oke, langsung aja kita buka. Hai halo Sobat Blaster, come back di Podcastnya Interaksi Volume 1. Nah, di sini kita akan membahas tema yang paling krusial nih, paling serius untuk mahasiswa-mahasiswa PKN STAN, apalagi kalau bukan Sabi. Suarakan aspirasi bersama Interaksi. Kita belum kenalan nih, Sa. Jadi Oh iya, Sobat bener Blaster banget. belum tahu siapa kita. Iya, udah pakai merah-merah gini masa nggak terkenal ya? Ya kan kita jarang siaran, Sa. Jadi kita harus kenalan dulu. Oke. Nah, kali ini Sobat Blaster ditemenin sama announcer kece. Siapa lagi kalau bukan aku, Tegar Pradiawan. Dan aku Arsariasa. Nah, di sini di podcast ini ada satu program kolaborasi Apa tuh? antara Kementerian Internal dan Advokasi Kemahasiswaan BEM PKN STAN dan bersama tentunya Radio Blast PKN STAN. Nah, di podcast ini, Sa, kita akan membahas terkait dengan isu-isu kampus, aspirasi serta pengadvokasian Wow. kemahasiswaan. Kompleks ya yang bakal kita Kompleks. bahas ya. Banyak banget. Nah, karena di tema tadi suarakan aspirasi bersama interaksi itu ada kata-kata bersama interaksi. Oh iya, benar. Artinya apa? Kita nggak sendirian dong. Betul banget. Artinya kita akan ditemenin sama narasumber yang kece, Sa. Aduh, takut banget. Siapa tuh? Boleh langsung kita panggilan aja kali ya? Oke, kita sambut narasumber kece kita. Siapa lagi kalau bukan Bang Daniel Edgar dan juga Bang Muslim Cendekiawan. Tepuk tangan ya, Pria. Nah, Sa, jadi di episode kali ini itu kita akan mengarahkan Sobat Blaster untuk tahu cara bagaimana menyampaikan aspirasi yang baik dan Ya, benar. benar. Tentunya kita akan nanya-nanya lagi kepada abang-abang narasumber di depan kita. Iya dong, dari sumbernya langsung kita tanya. Betul banget. Nah, tapi sebelum itu aku mau menyapa dulu nih abang-abang berdua. Gimana kabarnya abang-abang? Baik? Halo, baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oh iya, Gar. Amin. Kamu tahu nggak? Ada satu pepatah yang populer banget nih. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Oke, artinya Udah kenal asa jadi sayang. aduh, Asa jangan Oke. mencari kesempatan dalam kesempitan. Bisa lah, sekali dayung. Oke, udah offset ya, udah offset ya. Oke. Kalau boleh kita kenalan dulu lebih dalam nih sama Bang Daniel sama Bang Muslim. Iya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bang Oke. Daniel. Oke, terima kasih Tegar dan Asa. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Daniel Edgar Masaragi dari D4 ASP Alih Program 2022 dan pada tahun 2023 ini dapat amanah sebagai Presiden Mahasiswa BMPKN STAN 2023. Dan di sini bersama aku ada, silakan Muslim. Ya, perkenalkan, nama saya Muslim Cendekiawan. Saya berasal dari program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik Alih Program bersama juga dengan Mas Daniel. Dan pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menjadi Menteri Kementerian Internal dan Advokasi Kemahasiswaan.
Keren banget. Takut banget sumpah. Ya, ternyata abang-abang keduanya ini adalah pentolan BEM. Iya, kita Iya. kayak hormat gak sih? Harus hormat. Misi bang, gitu. Hormat banget. Misi bang. Oke. Karena abang-abang ini adalah pejabat BEM gitu. Pentolan BEM. Iya. Pasti lagi sibuk-sibuknya nih, Sa. Pasti dong. Boleh di-spill dulu, Bang. Apa sih kesibukan belakangan ini, Bang? Dari Bang Daniel atau Bang Muslim mungkin? Oke, mungkin aku sekalian cerita mungkin ya, BEM PKN Stan sekarang lagi ngapain aja. Boleh, Jadi, Bang. Boleh Bang. beberapa nih kemarin kalau dari Kementerian Interaksi kan baru ngadain BEM Talk juga nih. Pasti Ya. teman-teman pada tahu kan bahasnya. Dateng dong. Ya, datang ya. Datang. Bahas tentang sarana dan prasarana. Terus dari Kementerian Sosial lagi ongoing kegiatan Hari Bumi. Nanti iya, rencananya tanggal 5 Mei. Jadi setelah libur lebaran nih kita langsung laksanainnya. Harus datang sih kita, Sa. Ya, terus selain itu dari Kementerian Republik juga kebetulan BEM PKN Stan baru bergabung di Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Oh, Jadi itu keren. aliansi baru kita ya, karena sebelumnya kita ada FMKI dan juga BEM-SI ya. Iya. Jadi kita tahun ini bersyukur banget lah bisa bergabung lagi ke satu lagi aliansi baru lah di luar kampus kita ini. Menarik. Keren, Oke, keren. mungkin dan satu lagi nih, lagi Apa tuh, ongoing mau pengiriman kontingen PIPTK. Oh iya bener, Keren bener, Jadi banget bener, ya. mau tahu itu lomba akademik ya, lingkup PTK nasional. Jadi ya mohon dukungan doanya teman-teman, semoga kontingen PN Stan bisa dapat hasil yang terbaik nantinya ya. Amin. Amin, 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 amin. Wah, keren banget ya. Ternyata Padat Bang ya. Daniel padat banget jadwalnya. Padat. Jadi sempat belajar tapi Bang. Ini Bang Daniel ini, Sa. Ya kan udah kelihatan loh dari mukanya. Anak akuntansi lagi. Oh, Pasti iya, belajar. bener, Pasti bener. belajar. Kalau Bang Muslim gimana nih? Selain dari apa yang disebutkan oleh Daniel, di Kementerian Interaksi juga ada satu proker yang masih ongoing, namanya adalah Heliview PKN Stan. Oke. Itu adalah cara kami untuk memfasilitasi rekan-rekan dari organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik dari PKN Stan. Contohnya ruangan, terus ada peminjaman barang, terus mungkin dari segi keuangannya itu kita bantu untuk supaya mereka ini dapat mendapatkan fasilitas yang maksimal lah dari lembaga. Seperti itu. Keren banget ya Bang Bener Daniel. sih. Bang Muslim sebagai Menteri Interaksi. Interaksi. Ya. Itu penting banget sih bang. Kayak Radio Blast ini kan juga kita sering butuh pinjam ruangan kan. Betul, pinjam ruangan. Pengadaan barang gitu. Jadi tau lah mau kontak siapa. Iya. Pokoknya nanti kalau Sobat Blaster yang pengurus Ormawa terutama Oh iya benar. kalau butuh kebutuhan dan konsultasi terkait dengan Ormawa bisa hubungi Bang Muslim di sini ya. Dan juga Anak-anak antek-antek interaksi ya, anak-anak benar. interaksi lainnya. Tapi Sobat Blaster juga nggak boleh sungkan, jangan ragu buat kontak anak-anak BEM ya, terutama terkait Ya. dengan Apapun Ormawa, itu. ya apapun itu. Bener banget, Sa. Oke, kita kan udah kenalan nih, udah tahu juga kesibukannya, udah tahu nih mereka tuh sibuknya di ranah apa aja sih, udah Benar, kelihatan gitu. Nah aku tuh ada satu pertanyaan nih bang, yang mungkin ini masih awalan ya. Aku tuh Oke. tertarik sama isu-isu tentang Kementerian Interaksi ini ada, itu tuh ngapain sih bang? Oke. Interaksi ini dibentuk tuh mereka tuh ke arah apa aja gitu. Aku kepo banget, boleh nggak bang? Oke, mungkin aku jelasin secara general dulu kali ya. Jadi sebelumnya itu urusan internal di dalam kampus tuh belum ada satu kementerian sendiri yang ngurusin. Jadi kalau teman-teman tahu, Kementerian Republik itu dulunya juga ngurusin internal kampus loh. Nah, jadi banyak hal di dalam kampus kayak tadi yang disebutin Muslim, penyusunan Heliview, terus habis itu advokasi buat kebutuhan mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik, itu seringkali BEM itu miss, jadi nggak bisa kepegang nih. Iya. BEM nggak bisa membersamai mahasiswa lah dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu Kementerian Interaksi ini dibentuk untuk istilahnya kita sebagai organisasi yang membawahi seluruh lingkup kampus gitu loh. Jadi BEM itu harus hadir dan membersamai mahasiswa lah untuk mengakomodir seluruh kebutuhan mereka dalam kampus ini. Mungkin lebih detailnya Muslim mau nambahin? Jadi kalau menurut ADART, Kementerian Internal dan Advokasi Kemahasiswaan ini merupakan kementerian yang membangun sinergi antara organisasi kemahasiswaan, lembaga PKN Stan, dan juga sivitas akademika lainnya. Jadi bagaimana BEM bisa membantu terciptanya adanya sebuah sinergi di dalam kampus kita, yang utamanya untuk kesejahteraan mahasiswa. Seperti yang tadi sempat aku ceritakan bahwa Ormawa tentu saja perlu ada fasilitas kayak
ruangan dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan dari lembaga butuh banyak juga nih dari mahasiswanya. Mungkin hal seperti ini merupakan hal yang bagus bagi lembaga. Benar, Bang. Bantu ngiklanin, mungkin banyak kerjasama yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, Kementerian Interaksi ini menjembatani hal-hal itu. Menarik ya, Sa. Jadi Kementerian Interaksi itu ibarat sebagai jembatan antara mahasiswa, ormawa, dan lembaga gitu, Sa. Benar banget, membantu banget gitu adanya kementerian ini tuh. Sa. Jadi memang melingkupi ormawa-ormawa yang di sini. Keren banget emang Kementerian Interaksi ini. Nah, Bang, berbicara terkait dengan Kementerian Interaksi yang mana salah satu tugasnya adalah ada terkait di bidang aspirasi kemahasiswaan. Nah, belakangan ini kita kan sama-sama tahu ya, Bang, bahwa mahasiswa itu cenderung lebih senang mengeluh ke Twitter gitu, Bang. Jadi apa-apa tuh ke tweet kayak aku tadi ya. Siapa tuh? Ya, jadi apa-apa tuh ke manifest gitu. Nah, tapi sebenarnya apa bisa nih mahasiswa itu langsung menyalurkan aspirasinya di kampus, Bang? Dan kalau bisa tuh sebenarnya alur yang benar itu mahasiswa menyalurkan aspirasinya itu kayak gimana sih, Bang? Mungkin silakan. Muslim dulu, Pak. Oke. Jadi benar yang dikatakan oleh Tegar tadi bahwa memang ada jalur untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Tapi perlu kita ingat bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu juga merupakan hal yang penting. Dengan bahasa yang sopan, mengikuti prosedur yang ada, nggak seenak sendiri ketika menyampaikan, itu merupakan hal-hal yang harus dipegang terlebih dahulu. Ya, BEM memfasilitasi, ada yang namanya yang pertama adalah suarakan aspirasimu. Itu merupakan kami nanti di website BEM PK Instan ada kanal untuk melaporkan apapun itu, aspirasi apapun itu, boleh keluhan, kritik, saran, dan lain-lainnya. Bisa dilakukan secara anonim, bisa juga dilakukan dengan identitas oleh pelapor. Semakin lengkap identitasnya, maka informasi itu pastikan semakin valid, betul banget. Jadi bagi kami BEM, kita tindak lanjuti dulu, kita kaji dulu. Kalau memang menurut kami ini adalah isu yang layak dan benar terjadi adanya, kita akan ajukan ke lembaga seperti itu. Dan sampai didengar ya, Pak? Dan sampai didengar, kami follow up terus sampai ada feedback dari lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada yang namanya kemarin kita sudah sempat melaksanakan BEM Talk. Itu adalah audiensi langsung, tergantung nanti kita topiknya apa saja. Yang kemarin kebetulan terkait sarana dan prasarana. Seperti itu beberapa contohnya. Mungkin tambahan. Oke, kalau dari pandangan aku sendiri ya, ini nggak bisa dipungkiri sih kalau anak-anak PK Instan itu lebih prefer untuk menyampaikan keresahannya tuh di media sosial. Benar banget. Karena emang selama ini tuh belum ada wadah untuk bersuara langsung lah yang emang ada di tengah-tengah mereka. Mungkin kita pernah dengar di kelas waktu kuliah dosen bilang, ya kalau ada keluhan mungkin bisa saya sampaikan ke lembaga. Tapi apakah itu benar? Ada tindak lanjutnya? Nah, oleh karena itu di sini BEM hadir secara khusus melalui Kementerian Interaksi. Kami berharap nih bisa mewadahi keresahan teman-teman untuk segala macam isu yang ada di dalam kampus ini. Untuk nantinya sebelum kita follow up ke pihak yang berwajib nantinya, tentunya kita harus kita kritisi dulu dong ya. Kita nggak mau nih, misalnya ada teman-teman yang melakukan kesalahan disiplin. Kita dari BEM cuman asal membela teman-teman aja. Kita nggak mau yang kayak gitu. Karena kan di PK Instan ini ada Per 4 tahun 2021 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Di situ udah jelas tuh tertulis kita mau sebagai mahasiswa PK Instan apa sih yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Nah, kita sebagai calon ASN yang nanti segala macam kerjaan kita tuh berdasar pada peraturan, kita harus mulai membangun cara pikir seperti itu mulai sekarang. Dan itu juga yang berusaha dijalankan oleh BEM dengan berpegang pada peraturan yang ada itu. Nah, nantinya ketika menurut kritisi teman-teman khususnya di interaksi nanti ada hal yang nggak benar nih, barulah BEM nanti bergerak untuk membawanya ke pihak dan juga mekanisme yang berwajib nantinya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Sa. Gila. Ini kayak jadi tugas BEM tuh sangat-sangat menyeluruh ya. Bener, Sa. Untuk mengurusi kita gitu. Jadi memang yang paling penting tadi yang aku garis bawahi bahwa kita memang harus punya sikap dulu yang pertama. Harus tahu tata cara yang baik gitu dengan benar. Dan Sobat Blaster, kalau punya keluhan, BEM adalah solusinya. Jangan ke Twitter. Ya, benar-benar BEM adalah solusinya. Betul. Oke. Tadi tuh Bang Daniel tuh kalau nggak salah tuh bahas kasus-kasus disiplin juga ya, Bang.
Aku tuh pengen tahu lebih dalam aja sih Bang. Ini kan banyak banget kasus disiplin kemarin ya, baik hukuman disiplin berat, ringan, apalagi yang skorsing yang sangat menakutkan. Iya benar. Nah itu tuh kayak bikin jujur kita sedih loh Bang, karena ada teman kita, ada adik tingkat kita, dimana kita tuh motonya kan masuk bareng, lurus bareng nih Bang. Jadi gimana sih sikap pastinya BEM untuk menanggapi hal-hal yang kemarin itu Bang? Oke, jadi kalau dari BEM sendiri ya, kami pastinya ketika ada isu seperti itu yang naik ke permukaan ya, kita pasti akan berusaha untuk cari tahu terlebih dahulu nih, apa sih latar belakangnya, kok bisa si X ini sampai istilahnya divonis lah hukuman seperti ini gitu kan. Kita harus cari tahu dulu nih dari teman-teman terdekatnya yang mungkin ada di TKP juga saat itu. Pada saat kejadian yang membuat si X nih kena vonis nih, kita benar-benar kumpulin bukti dan juga kronologi yang lengkap banget lah. Itu harus supaya nantinya BEM juga bisa menindaklanjuti dengan netral. Jadi BEM nih nggak mau nih asal berpihak ke mahasiswa aja. Memang BEM nih namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, ada kata mahasiswa dalamnya. Cuman gimana pun yang harus dijalankan itu adalah yang benar. Bukan berarti ketika kita memihak kepada mahasiswa, jadi apapun yang diinginkan mahasiswa tuh yang BEM jalankan. BEM nggak mau seperti itu, lebih kayak gitu. Mungkin Bang Muslim ada tambahan? Ya, jadi sebenarnya merangkum aja dari apa yang Daniel katakan tadi, bahwa sebenarnya posisi BEM itu ketika ada sesuatu kasus itu lebih ke supporting aja. Pada akhirnya misalnya si X ini misal mau mengajukan advokasi lebih lanjut ataupun ada istilahnya banding dan lain-lain atas putusan yang sudah dijatuhkan, kita cuma supporting nih, kita bantu, kita carikan ruang dan waktu untuk pertemuan antara si X dengan lembaga. Kita bantu yang bersangkutan itu untuk mencari bukti atau mungkin asistensi di hal-hal yang di luar material masalahnya seperti itu. Untuk materialnya itu sewajarnya memang dilakukan oleh si yang bersangkutan sendiri, karena kami juga tidak punya hak untuk mencampuri urusan tersebut. Benar saja. Jadi memang walaupun kita memang merasa kehilangan apabila ada teman-teman kita yang terkena hukuman disiplin, ya tapi memang harus kembali lagi kita lihat bahwa yang punya keputusan menentukan salah dan tidak itu adalah lembaga, dan BEM di sini menjembatani gitu. Dan mensupport ya. Mensupport tentunya. Ya, tidak ayo kita dia tuh nggak salah. Nggak salah ya, nggak gitu ya. Benar. Oke. Bang Muslim sebagai Menteri Interaksi tadi sudah menyampaikan banyak nih bahwa interaksi punya proker ini itu. Mungkin aku mau lebih rinci lagi nih Bang, mempertanyakan terkait dengan interaksi Bang. Sejauh ini Kementerian Interaksi dalam memfasilitasi aspirasi mahasiswa itu udah melakukan apa aja sih Bang? Apa aja yang udah selesai dilakukan oleh interaksi, dan rencana ke depannya itu bakal ada proker-proker apa lagi yang mau direncanakan oleh interaksi untuk hal-hal yang serupa tentunya. Oke. Jadi aku mungkin sedikit mengulang ya, bahwa memang BEM Talk yang pertama itu merupakan salah satu program unggulan di Kementerian Interaksi. Itu merupakan cascading. Ini juga sebenarnya programnya dari Daniel ya, visi dan misinya itu dia mencantumkan adanya BEM Talk. Jadi memang kita ini membutuhkan adanya wadah audiensi antara mahasiswa, ormawa dengan lembaga. Itu akan dilakukan 4 kali. Jadi kemarin baru yang pertama. Nanti untuk 3 kali selanjutnya akan dilaksanakan di dalam 1 tahun ini. Itu bentuk. Terus tadi juga aku sudah sempat cerita ada suarakan aspirasimu yang lewat website itu. Cuman memang sekarang belum bisa digunakan karena kita masih ada penyempurnaan website. Ya, jadi ya segera ditunggu aja. Siapa? Terus selanjutnya ada lagi namanya pangsit. Itu adalah apa tuh Bang? Bukan makanan ya. Pikiranku langsung ya. Puasa-puasa dengar pangsit. Semangat langsung. Ya, jadi pangsit itu panggung aspirasi terbuka. Oke, keren banget pangsit. Baik banget ya. Keren pangsit. Ya, jadi nanti kita akan membuat kayak mimbar mahasiswa gitu, di mana mahasiswa ataupun ormawa bisa menyampaikan aspirasinya dengan bukan sebebas-bebasnya. Tentu ada batasan-batasan norma dan perilaku ya, tapi
Silahkan bebas sampaikan saja, nanti kita juga undang mungkin dari lembaga untuk hadir nonton gitu. Siapa tahu dengan adanya forum terbuka tersebut kita bisa menyelesaikan banyak masalah yang terjadi. Tapi aku agak bingung deh, bedanya BEMTAK sama Pangsit ini apa ya Bang? Karena kan sama-sama forum ya ini ya. Oke. Bedanya kalau Pangsit ini lebih ke mahasiswanya yang aktif di depan panggung. Oh, Jadi oke. mereka perwakilannya maju, silakan berorasi di depan panggung, kita kasih venue, kita kasih waktu, silakan bebas terserah. Nanti kalau ada dari lembaga ini menanggapi, dipersilakan. Kalau Bentol kan itu lebih ke pemberian materi terlebih dahulu, Iya. terus sesi tanya jawabnya ini yang menjadi intinya. Jadi dari Pangsit ini bakal dari mahasiswa bakal berorasi gitu Sa. Oh, Kayak aku bakal I ikut see. deh, harusnya Sa. Aku harus ikut biar aku gak main Twitter lagi Sa. Oke, benar sih, benar itu, Biar- benar banget. Dan kita harus mengundang rakyat-rakyat Twitter yang di Manfest itu untuk datang ke Pangsit Sa, Iya dong, harusnya. harus. Benar banget. Oke, aku tuh agak sangat tertarik ya sama pembicara aspirasi ini karena aku merasa sangat membutuhkan hal ini, Kak. Oke, karena kamu suka ngomong Sa. Makanya kamu join Radio Blast kan. Iya, benar Betul banget, banget. benar banget. Nah, aku ada pertanyaan terakhir mungkin ya Bang ini, sekaligus closing statement dari Bang Daniel juga Bang Muslim. Nah, kenapa sih Bang mahasiswa itu harus menyampaikan aspirasinya? Kenapa kita ini wajib berani untuk berbicara kepada lembaga gitu? Kenapa sih Bang? Oke, jadi salah satu fungsi mahasiswa itu kalau teman-teman tahu ada social control ya. Iya. Jadi kan di samping agent of change dan juga iron stock-nya. Nah, jadi aku sendiri memaknai social control ini adalah kita nih mahasiswa menyandang gelar maha ya. Jadi itu bukan sembarang dicantumkan nih. Jadi kita sedang menempuh pendidikan di istilahnya level tertinggi lah setelah SD, SMP, SMA. Dan itu membuat harusnya kerangka berpikir kita nih udah terbentuk dengan matang. Dan harapannya dengan demikian kita bisa nih menilai apakah hal-hal yang ada di sekitar kita nih udah benar atau belum nih. Nah, secara khusus di tempat kita tinggal sekarang ini, di kampus kita nih PKN STAN, pastinya ada dong banyak hal yang jadi istilahnya perselisihan lah, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan lembaga, dan mungkin lembaga dengan lembaga yang kita nggak tahu ya apa itu di dalamnya. Nah, dengan berkaca pada fungsi tadi itu, kita sebagai orang-orang yang istilahnya sudah kritis, dan aku sendiri yakin banget sih, teman-teman yang bisa masuk ke PKN STAN ini pasti adalah anak-anak yang unggul. Aduh, Dan berat ya. pasti bisa dong menilai baik tidak atau Iya. benar tidaknya suatu kejadian ya, atau suatu kebijakan. Nah, maka dari itu, sangat penting nih bagi kita untuk berani bersuara lah, bukan cuma di belakang, di media sosial, atau mungkin waktu kita di warkop sama teman-teman ngobrol ngomongin si A atau ngomongin lembaga Dengerin gak? atau ngomongin kepanitiaan ini kok close track terus sih. Iya. Iya, bener. Aduh, takut. Nah, daripada kita ngomong di belakang nih kan nggak ada output apa-apa nih, cuman ibaratnya cuman bikin kita makin dongkol nggak sih kalau kayak gitu. Benar. Nah, mendingan berhubung sekarang BEM juga udah ada media yang lebih terbuka dan sangat akomodatif lah buat semua mahasiswa, marilah teman-teman kita sampaikan di situ supaya nantinya kita bisa dapat sesuatu yang memang bisa merubah kampus kita ini jadi lebih baik. Bukan berarti sekarang PKN STAN ini nggak baik. PKN STAN sudah sangat baik sekarang, cuman pasti masih ada riak-riak di tengah perjalanan perkuliahan kita dong. Dan itu yang mau kita berharap sama-sama itu bisa makin baik supaya kita sendiri bisa kuliah dengan nyaman, dengan bahagia, dan pada akhirnya tuh saat kita lulus tuh adalah saat yang menyedihkan karena kita harus meninggalkan rumah yang sangat kita sayangi ini. Aduh. Jadi dalam banget ya maknanya. Iya. Tapi aku agak penasaran dikit deh Bang. Kita kan harus menyampaikan aspirasi ke lembaga ya, lewat jembatannya ini BEM ya. Aku tuh masih bingung, caranya tuh gimana sih? Apakah aku harus WA, email, atau udah lewat website yang masih ditutup? Itu gimana Bang? Oke, betul ya. Tadi memang salah satunya lewat website BEM yang kebetulan masih dalam proses penyempurnaan memang. Selanjutnya kita juga akan membuka narah hubung, nanti kita bisa lewat ada Linktree di IG, itu dari situ juga bisa. Atau mungkin kalau teman-teman kenal, atau bolehlah nanti saya share nomor WA, silakan langsung hubungin saya. Nanti saya dan tim akan bantu mengkaji tentu saja, terus menindaklanjuti apa sih yang jadi keresahan teman-teman seperti itu. Itu yang paling. Aku udah punya kontak
rumahnya nih. Oke. Kok bisa udah punya, Sa? Kok bisa udah punya? Habis ini minta. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Bang Muslim nih terkait dengan kenapa mahasiswa harus menyampaikan aspirasinya. Oh ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa PKN STAN ini bukanlah lembaga yang anti kritik. Jadi memang PKN STAN selalu membuka telinganya untuk mendengarkan feedback dari mahasiswa. Itu sudah saya dan Daniel buktikan lah, mungkin dari sejak zaman reguler dulu, bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang pada saat itu kami rasa kok kayaknya ini nggak tepat sasaran deh, atau kurang tepat sasaran lah, atau masih ada kekurangan ini dan itu, kita sampaikan nih aspirasi itu, tentu saja dengan cara yang baik pula. Seiring waktu akan ada perbaikan dari lembaga PKN STAN. Tentu saja kita nggak boleh lupa bahwa PKN STAN ini merupakan organisasi yang birokrasinya pasti sangat-sangat rumit ya. Jadi memang untuk hal-hal seperti itu nggak bisa secara instan. Memang perlu waktu, memang perlu proses, karena tentu saja perlu banyak verifikasi dan kajian di masing-masing tingkatan. Maka dari itu saya dan Danila encourage teman-teman untuk bersuara. Jangan takut, jangan malu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman bersuara, jangan takut, jangan malu. Dan jangan habiskan waktu cuma buat dongkol di belakang aja gitu. Kita tuh di sini sebentar lagi. Jadi ayo suarakan apapun yang kalian rasa. Benar teman, karena kita adalah mahasiswa, jadi kita harus berani bersuara. Iya, benar. Oke, karena itu merupakan pertanyaan terakhir, jadi kita beri tepuk tangan lagi untuk Bang Muslim Cendekiawan dan Bang Daniel Edgar. Oke. Nah, closing statement dari Bang Muslim dan Bang Daniel ini menandakan bahwa podcast kali ini telah selesai ya, Sa. Aduh, sedih. Nggak kerasa ya? Sangat tidak Nggak terasa. kerasa, karena bahasannya menarik sekali. Iya, aku sangat membutuhkan ini. Bukan cuma aku, tapi Sobat Blaster juga iya. Tentunya, Sobat Blaster pasti membutuhkan ini. Oke, tapi aku ada satu permintaan lagi, boleh nggak nih? Banyak mintanya, maaf ya Bang. Boleh. Oke, boleh nggak masing-masing nih kasih quotes gitu? Satu Kata-kata kata hari untuk hari ini gitu. Iya. Oke. Kata-kata hari ininya Bang gitu kalau di Kata hari TikTok ya. ini Iya, biar kayak TikTokers gitu loh. Siapa dulu nih? Bebas. Boleh, Bang. Sambil mikir ya. Oke. Kalau dari aku ya, jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Yes. Tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Aku suka banget sumpah ini. Keren banget ya. Kalau ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian. Kalau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita emang butuh sinergi sih. Bener banget, Sa, bener banget. Nggak ada cuaksnya, cuaks. Oh iya, cuak. Selat abis ini. Oke, Bang Muslim. Oke, Bang Muslim silakan. Oke, kalau aku ngambil quotes dari kalau teman-teman pernah buka Global Learning Center ya, KLC Iya. ya, integritas tanpa batas. Woi, cuaksnya. Itu keren dong. Oke, gak usah dicuak. Integritas tanpa batas. Guys, keren. Quotes-nya keren banget. Keren Nanti aku banget. bakal jadiin ini caption Instagram. Aku harus bikin story. Iya, harus bikin Dengan story. quotes ini. Oke. Oke, karena ini udah di penghujung acara, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Daniel dan juga Bang Muslim karena Ya. sudah memberikan informasi-informasi yang penting di podcast kali ini. Kami juga menghimbau kepada semua Sobat Blaster dimanapun kalian berada untuk selalu memantau konten-konten menarik baik dari BEM PKN STAN di Instagram @BEMPKNSTAN Ya. maupun konten menarik dari Radio Blast tentunya di Instagram @radioblast_. Dan Podblast di platform Spotify. Ya, benar banget. Betul. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf dan saya Tegar Dan aku Asa. pamit undur diri sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.